Pak, sebelum ada dinamika yang 8% tadi itu Pak, dari aplikator itu sempat menyatakan bahwa ketika mengikuti aturan ini akan ada potensial loss gitu. Kita tidak usah lagi bicara yang kemarin. Yang terpenting hari ini aplikator, ojol, ekosistem ini dan pemerintah sudah bersepakat untuk menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh Presiden. Pak, status UMKM ini sampai kapan? Karena kan di Asosiasi Ojol dan Kementerian Ketenagakerjaan itu kan membahas supaya ojol itu bisa berstatus sebagai pekerja. Nanti kalau misalnya dari Kementerian sudah menetapkan mereka sebagai pekerja, gitu, apakah UMKM ini masih melekat bagi? Saya pikir begini, terkait hal-hal yang seperti itu bagi kami itu adalah bagian dari proses dinamika yang sudah berkembang dan biarkan saja. Namun yang terpenting pemerintah ingin melihat mana yang terbaik buat saudara-saudara kita ojol dan juga buat aplikator. Jadi gini ya, saya selalu sampaikan bahwa ini adalah ekosistem usaha transportasi online yang tidak bisa hanya sekedar melihat kepentingan ojol saja, tidak bisa hanya sekedar melihat kepentingan aplikator saja, dan juga tidak bisa hanya sekedar melihat kepentingan merchant atau seller UMKM yang ada di situ. Ini kepentingan semua yang ada dalam ekosistem itu. Maka dari itu, pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan untuk menjaga ekosistem ini. Dan itu perintah Pak Presiden, tolong jaga ini, karena ini bukan hanya melibatkan 10, 20 orang, 100 orang, 1000 orang. Ini melibatkan jutaan masyarakat, jutaan UMKM, jutaan ojol, dan juga satu perusahaan aplikator yang harus kita jaga. Pak, mempertegas lagi, berarti sekarang ini masih wacana dari Menteri UMKM untuk daftar ojol menjadi pegiat usaha UMKM. Belum ada bulan atau kapannya gitu. Akan segera ditindaklanjuti kok. Oleh Kita pemerintah apa? Payung hujan. Pak, kan ini Bapak bilang kalau misalnya ojol jadi UMKM, otomatis mereka bisa mendapatkan KUR. Berarti perlakuan KUR saat ini itu akan kemungkinan dinaikkan atau tidak? Nggak ada, kan mereka berhak mendapatkan, kan sekarang kan KUR itu kan angkanya maksimal sampai 500 juta. Yang 100 juta ke bawah tanpa agunan. Yang 100 juta ke atas sampai 500 pakai agunan. Ya tinggal nanti kita lihat tentunya polanya kami kan kita buat klasterisasi kayak Kementerian UMKM, nanti bersama-sama dengan aplikator kita siapkan beberapa program-program ataupun potensi-potensi usaha kita akan petakan nanti dan kita support dan akan lebih enak Mbak karena ekosistem digitalnya sudah terbentuk kan, sudah terbangun. Jadi nanti tindak lanjut kerjasamanya antara terkait eksekusi program antara Kementerian UMKM dengan aplikator dan ojol akan lebih mudah karena sudah dalam satu ekosistem digital. Begitu. Pak, selain dengan Kemenhub sudah berbicara dengan kementerian yang lagi Pak? Semua udah, semua pihak. Prinsipnya semua sepakat bahwa ini adalah satu ekosistem yang harus dijaga dan prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi kata kunci yang paling utama. Dan kita ingin mereka-mereka saudara-saudara kita yang di ojol itu tentunya harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk bisa tumbuh. Menegaskan ojol. Draft perpresnya udah ada. On the way. Ojol itu terbatas untuk 2 roda ya? Ya. Yang parsel dan lainnya belum. kalau kurir online juga nggak? Kenapa? Kurir online. Ya itu kan masuk di sementara kita tuntaskan dulu ojolnya. Jadi gini Mas, yang harus dipahami oleh semuanya, mengeksekusi sebuah kebijakan kita nggak bisa terburu-buru. Yang terpenting kami harus selesaikan dulu satu ini dan kita pastikan bahwa kebijakan yang kita eksekusi ini baik buat saudara-saudara kita ojol, baru nanti yang lainnya kita tata lagi. Oke coy, paten coy. Masih ada Pak soal Apa? komisi seller di TikTok yang bulan Mei yang bilang Komisi seller di TikTok Shop mereka jadi naik ya? Komisi seller Oh di TikTok Shop. Iya, nggak ada. Mei lalu kan Bapak bilang mau Gini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.